Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Indria Anggadianita, SOS MAB, dosen tetap program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom. Berikut ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sebagai salah satu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu mata kuliah Manajemen Acara dengan kode KIK 3Q3. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Acara merupakan mata kuliah yang mempelajari prinsip-prinsip penyelenggaraan acara, yaitu meliputi proses perencanaan atau perancangan acara, pelaksanaan, dan evaluasi sebuah acara. Materi dalam kuliah ini diawali dengan pemahaman mengenai bentuk-bentuk dan karakteristik acara, serta membuat konsep acara. Materi perkuliahan ini juga mencakup perancangan proposal acara dan sponsorship. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan melakukan praktek penyelenggaraan acara sesuai dengan proposal acara yang sudah dirancang sebelumnya, serta melakukan evaluasi atas penyelenggaraan acara. Program Learning Outcomes atau PLO yang didukung oleh mata kuliah ini adalah PLO 3, yaitu mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi komunikasi untuk mengatasi persoalan industri dan masyarakat sesuai dengan etika dan regulasi yang berlaku. Dengan Course Learning Outcomes atau CLO, yaitu CLO 20, mampu mendesain program komunikasi pemasaran berdasarkan preferensi dan kebiasaan konsumen. Evaluasi untuk mata kuliah ini dilakukan dalam 3 bentuk penilaian. Yang pertama adalah terkait penilaian kognitif atau pengetahuan. Mahasiswa harus mengerjakan kuis dengan bobot nilai 10% dari total bobot CLO. Kemudian bentuk penilaian yang kedua adalah aktivitas partisipatif. Mahasiswa akan diminta untuk melakukan presentasi konsep acara dan juga proposal acara dengan bobot nilai 40% dari total bobot nilai CLO. Bentuk penilaian yang terakhir adalah hasil proyek. Mahasiswa akan melakukan penyelenggaraan acara dengan bobot nilai 50% dari total bobot nilai CLO. Referensi pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku dan jurnal internasional serta nasional. Salah satu jurnal nasional yang digunakan sebagai referensi pustaka dalam mata kuliah ini adalah jurnal dari saya sendiri, Dianita et al. Dengan judul Stages of International Virtual Competition Implementation in Indonesia. Jurnal ini diterbitkan di Image Journal Research Management tahun 2024. Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dengan pendekatan learner-centered learning, kolaboratif dan partisipatif, dan pembelajaran bauran atau blended learning. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pemaparan materi, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, serta peer learning. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 pertemuan dengan materi briefing awal proyek akhir, konsep dasar acara dan manajemen acara, serta jenis-jenis acara, kemudian konsep acara dan perencanaan acara, proposal acara dan sponsorship, presentasi proposal acara dan sponsorship, dilanjutkan dengan perencanaan keuangan dan logistik untuk acara, perencanaan pemasaran, sumber daya manusia, dan legalitas untuk acara, serta pengelolaan acara luring. Materi juga mencakup mengenai evaluasi acara,
persiapan penyelenggaraan acara dan progress report, penyelenggaraan acara, asesmen laporan dan evaluasi penyelenggaraan acara, dan ditutup dengan peer evaluation dan remedial. Berikut ini adalah video rekaman pengajaran mata kuliah manajemen acara dalam salah satu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita akan meneruskan pertemuan kita minggu lalu ya, kembali di mata kuliah manajemen acara dengan saya, Bu Iin ya, kenal dong. Oke. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas jenis-jenis acara ya, masih ingat? Benar kan? Ya, oke. Coba saya sekarang mau ngetes nih, nge-refresh ya, masih inget nggak bener materi kemarin? Nah, Ica, semester pertemuan kemarin nih kita membahas manajemen acara. Salah satu materinya adalah terkait jenis-jenis acara. Nah, jenis-jenis event, ya kan? Nah, apa Cak? Salah satu jenis event, Cak? Major event, Bu, mungkin kayak olimpiade gitu. Oke, betul banget. Major event, salah satu jenis acara. Jenis yang kedua, Iren bisa? Iren, apa Ren? Yang kedua mungkin corporate event, Bu. Corporate event itu apa? Acara yang dibuat oleh suatu perusahaan, kayak gitu. Sip. Betul banget Ren. Salah satu jenis acara adalah corporate event. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan salah satu video terkait corporate event ya. Bentar ya. Oke, nah ini adalah salah satu videonya bisa disaksikan di LMS ya guys ya. Oke, nah ini ya. Ini adalah magical corporate event yang diselenggarakan di salah satu perusahaan gitu ya. Ini salah satu bentuk corporate event. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sebentar. Ya. Kelihatan ya, gede banget. Jadi ini salah satu gala dinner, salah satu contoh gala dinner di mana penyelenggaraannya itu melibatkan permainan air mancur, makanya disebut sebagai fountain show. Nah, bisa kelihatan ya. Dari dekornya itu bentuknya semi formal, kemudian penempatan meja-mejanya itu ada khusus ya, kelihatan ya, ada khusus siapa duduknya di mana. Dan biasanya kalau dalam event ini nggak sebebas itu gitu loh. Saya mau duduk di sini, saya mau duduk di situ, nggak, pasti ada nomor mejanya gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk event ya, dari makanannya kelihatan ya, keren banget ya, gala dinner namanya kalau yang seperti ini. Nah, ini fountain show-nya ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk corporate event yang sifatnya major ya. Jadi si eventnya ini bukan hanya sekedar makan-makan biasa, tapi memang ada pertunjukan khusus gitu. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi mengenai karakteristik event ya. Oke. Nah, karakteristik event atau karakteristik acara itu ada beberapa. Oke. Yang pertama bisa dilihat uniqueness. Oke. Jadi secara umum yang namanya event itu bisa disebut unik. Kedua, perishability. Ya, perishability itu bahasa Indonesianya fana, punah. Jadi kita tidak bisa mempertahankan event. Eventnya harus ada terus gitu. Kita awetin, nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini namanya ambience dan service. Ada suatu event pasti terkait dengan ambience atau service dan layanan yang diberikan ke pengunjungnya. Nah, kemudian selanjutnya ada labor intensif. Ya, nanti saya jelaskan ya mengenai labor intensif. Kemudian mengenai ada juga karakteristiknya adalah terkait time scale. Kemudian ada personal interaction, kemudian ada lagi yang namanya ritual or ceremony, dan intangibility. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu-satu. Perishability, bahasa Indonesianya adalah hal yang fana.
Jadi yang namanya event nggak bisa kita awetin, gitu ya. Kita nggak bisa mengulang event dengan cara yang persis sama. Contoh, kalian bisa lihat ini contoh gambar apa? Backdrop kan? Nah, backdrop. Bisa dilihat ini World Basketball Festival. Dia bisa jadi diselenggarakan di beberapa kota. Tapi menurut kalian, backdrop ini bisa dipakai lagi dan lagi dan lagi nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Ria? Karena kan biasanya itu ada penjelasan detailingnya kayak yang tempatnya kan masing-masing kan beda gitu. Nah, bener. Tempatnya bisa beda. Kalau misalnya di sini kan contohnya mungkin kelihatan ya di Chicago misalnya gitu ya. Kalau misalnya dia mengadakannya di Washington, nggak akan mungkin kan pakai backdrop ini lagi kan? Ya. Nah kayak gitu ya. Itulah kenapa yang namanya event itu disebut perishable gitu, fana ya, mudah punah gitu. Nah karakter yang selanjutnya adalah intangible, tidak berwujud gitu ya. Nah yang namanya intangible ini maksudnya aktivitas dalam event itu bisa kita rasakan gitu ya, bisa kita nikmatin. Tapi sebagai penyelenggara event, kita tuh harus membuat sesuatu supaya event itu bisa dibawa pulang dalam tanda kutip gitu. Coba, ada yang pernah bawa pulang event dalam tanda kutip? Bawa pulang? Saya Bu. Ya, Ria lagi, silakan. Oke. Kalau misalnya biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gitu, panitia tuh bikin sesuatu yang bisa dibawa pulang kan. Itu mungkin salah satunya tuh ada tiketnya, itu bisa jadi kenang-kenangan juga. Terus ada merchandise-nya, freebies-nya mungkin. Jadi hal-hal yang bisa disimpan gitu nanti. Betul sekali. Jadi ketika kita datang ke satu event, kita tuh pengen bawa pulang, tapi kan nggak bisa bawa pulang event ya. Ya udah, itulah makanya event organizer-nya atau penyelenggaranya itu membuat tiket, membuat merchandise gitu. Nah ini nih, coba cowok-cowok, kalian suka nonton bola nggak? Suka? Kamu nonton bola apa? Barca itu stadionnya di mana? Di Barcelona. Kira-kira kamu kalau ke stadion Barcelona pengen bawa pulang apanya stadionnya? Enggak. Paling ya jersey asli dari sana. Jersey asli dari sana. Ini saya kasih contoh England ya. Nah, jadi yang namanya event itu sifatnya adalah intangible ya, berbeda ya. Yang namanya event itu tidak bisa disebut sebagai tangible gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Oke, silakan. Fiona mau nanya apa? Aku mau nanya kalau misalnya bedanya tangible sama intangible tuh apa? Bedanya tangible dan intangible. Kalau tadi intangible artinya Sesuatu yang tidak tampak. tidak berwujud. Kalau tangible kebalikannya, ada wujudnya ya. Jadi sesuatu hal yang berbentuk fisik, ada produknya. Contoh misalnya nih, saya pegang apa nih, pointer. Ini tangible atau intangible? Tangible karena ada wujudnya, ada fisiknya, bisa dipegang. Tapi kalau event bisa kita pegang nggak? Nggak bisa kan? Ya, itu makanya event itu disebut sebagai sesuatu yang intangible, gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Sip. Nah, yang namanya event itu terkait dengan ritual dan upacara. Jadi, banyak sekali event itu yang dibentuk atau diselenggarakan yang asal mulanya itu dari sesuatu ritual gitu. Contohnya misalnya, nah yang sekarang lagi hype nih, tahu? Pacu jalur, pinter. Pacu jalur itu sebenarnya kan ya event tradisional di Riau ya. Iya, di Riau. Jadi di mana orang-orang di Riau itu karena ada sungai yang cukup besar, mereka tuh bikin kompetisi kapal ya. Nah, bikin kompetisi perahu. Dan memang dari dulunya di perahu-perahu itu ada anak yang ditaruh di paling depan yang menyemangati para pedayung. Gitu. Karena sekarang ini Kementerian Pariwisata itu sedang mengangkat semua bentuk event dari berbagai daerah, salah satunya itu adalah pacu jalur, itu dikumpulkan oleh Kementerian Pariwisata dalam satu program namanya Karisma Event Nusantara. Salah satunya itu adalah pacu jalur itu, ya. Nah,
di situ. Jadi yang tadinya pacu jalur itu hanya sebagai event tradisional gitu ya, kedaerahan, sekarang jadi viral gitu kan ya. Nah, gitu ya. Itulah yang disebut karakteristik event yang ini terkait dengan ritual dan upacara. Oke. Nah, selanjutnya terkait suasana dan layanan. Bisa dilihat tadi di video yang tadi ya. Kalau kita khususnya kalau misalnya kita bikin corporate event, itu yang kita layani itu VVIP, ya kan, bos-bos gitu kan, orang-orang yang memang memerlukan dan menuntut layanan nomor 1 gitu. Pengalaman saya nih, saya pernah di IO ya dulu ya sebelum jadi dosen. Saya tuh pernah bikin event launching di Taman Mini yang hadir tuh Presiden SBY dulu tuh. Wah, itu sih yang namanya service ya. Suasana, layanan itu udah ikut ke protokoleran kepresidenan banget gitu. Nggak bisa sembarangan. Contoh nih, makan dong, ya kan? Catering dong. Nah, itu si cateringnya itu saya aja nggak boleh nyicipin. Jadi ketika cateringnya udah ada, itu bener-bener dari salah satu PIC protokoler presiden yang tes food. Ketika sudah selesai di tes food, gak boleh ada sama sekali yang menyentuh makanan itu, yang deket makanan itu, bener-bener langsung clear area gitu. Itu kalau kita bikin event. Tapi beda lagi dong kalau event yang kita bikin itu terkait misalnya kayak kalian nih teman-teman Gen Z. Kalian kalau misalnya ke event ya, dituntut pengen gak sih ada yang layanin, silakan ini makanannya mas. Hah? Enggak kan? Yang kalian butuhkan apa sih? Yang kalian butuhkan adalah, saya tahu banget, supaya orang-orang yang pakai kaos dengan tulisannya belakangnya orang dalam, iya kan? Iya kan? Anak sekarang kalau bikin event, krunya tulisannya bukan kru kan? Bener nggak? Tapi orang dalam. Ya, pengennya itu kan orang-orang dalam itu bukan cuma sekedar nongkrong-nongkrong doang, bener nggak? Ya, pengennya adalah ketika kalian nanya, Mbak, Mas, sorry mau nanya dong, toiletnya di mana sih? Misalnya gitu, mereka bisa jawab, iya kan? Ya, as simple as that kan yang kalian tuntut dari satu event. Jadi yang namanya event, mau yang hadir itu VIP ataupun orang Gen Z ataupun siapapun, itu pasti ada unsur suasana dan layanan di dalamnya, gitu ya. Nih, saya kasih lihat. Ini suasana corporate event. Menurut kalian, formal atau informal? Formal. Kalau kayak gini, formal, informal, semi formal? Semi formal, benar. Karena ini event awarding ya. Nah, terus, event kayak gini, gala dinner, tapi temanya sirkus. Gimana? Apa? Informal. Jangan ragu-ragu lah ngejawabnya. Yakin aja pede. Oke. Nah, karakteristik yang selanjutnya adalah mengenai interaksi. Coba deh saya tanya, pernah nggak di sini hadir ke event sendirian? Pernah. Bener. Kok kamu mau hadir di event sendirian? Karena suka sama pengisinya gitu di acara itu, jadi kayak mau gimana nanti suasananya ya, karena seneng sama isian dari acara itu, jadi rela sama artisnya. Iya. Oke. Nyampe di sana kamu bener-bener celingak-celinguk sendirian? Enggak. Terus kayak ya udah aja gitu, karena kalau misalnya kita bingung kan, kalau di tempat umum kan kayak kalau kelihatan bingung nanti malah takutnya kan ada. Iya, jadi nggak aman ya. Jadi kayak ya udah enjoy aja gitu. Berasa kayak sekelompok sama teman sebelah aja gitu kan? Iya. Kayak di konser Yuda Yunita gitu ya. Datang sendiri, tapi nangisnya barengan. Iya, gitu bener. Karena yang namanya event ini kaitannya adalah dengan interaksi nih. Jadi kalau kita nggak ada interaksi dalam satu event, basi nggak eventnya? Basi, nggak asik eventnya, iya kan? Nah gitu, kayak misalnya kita nonton Coldplay, loncat-loncat, iya, loncat-loncat, kan nggak mungkin ya orang-orang pada kitanya, pain sih orang-orang, enggak kan? Iya, kayak Yura Yunita, saya pernah lihat tuh di Instagram sampai di close up, cowok loh, cowok itu
ketika Yura Yunita nangis, nyanyi, dia tuh nangisnya yang ya Allah, cowok aja bisa terpancing begitu ya sama lagunya Yura. Ya kalau menurut saya bisa jadi karena teman-teman dia sekitarnya ikutan nangis gitu. Jadi dia ikutan nangis gitu ya. Nah, ini karakter ya, karakteristik. Nah ini, seru kan? Seru. Kalau nonton event kayak gini seru ya? Seru. Kalau kayak gini? Boring. Boring. Kenapa boring? Karena duduk diam. Tapi kalau misalnya kita ikut pelatihan, apakah harus seperti ini? Enggak juga. Kalau kita pelatihan nggak boleh kayak gini kan? Kalau pelatihan suasananya ya memang seperti ini. Nah, jadi memang setiap event itu akan ada suasana yang berbeda dan akan ada bentuk interaksi yang berbeda. Ya, kalau misalnya kita nonton konser, ya pasti interaksinya kayak gini, sampai ada yang bela-belain ngegendong temennya gitu ya di atas. Tapi kalau lagi pelatihan kan nggak mungkin ya. Misalnya gitu yang di paling belakang gitu, mas saya nggak kelihatan, boleh nggak mungkin kan? Ya, enggak ya, gitu ya. Jadi gitu. Karakteristik event terkait dengan suasana dan interaksi atau kontak pribadi itu adalah disesuaikan juga dengan bentuk eventnya gitu ya. Nah, kalau ini zaman waktu dulu pandemi, jadi duduknya harus agak berjauhan gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah enggak. Selanjutnya mengenai skala waktu. Jadi yang namanya event itu kadang-kadang ada event yang diselenggarakan secara rutin. Yang tadi saya sebut yang kalian nggak tahu itu, yang Java Jazz tadi, itu event tahunan, ya. Kemudian ini deh, yang kalian pasti tahu deh, Tell You Anniversary. Tahu dong, tahunan nggak? Tahunan, namanya juga anniversary ya. Kemudian lagi event PON yang tadi disebut sama Ica. Tahunan. Jadi yang namanya event itu akan ada skala waktunya. Nggak seperti kegiatan biasa. Kadang-kadang kalau misalnya kita bikin kayak kegiatan-kegiatan biasa, kayak tuh kumpul-kumpul sama temen, ya itu nggak ada rutinitasnya kan, nggak tahunan, nggak mingguan nggak gitu kan ya. Orang misalnya kalian janjian bikin arisan aja gitu ya, arisan sebulan sekali. Yakin gitu sebulan sekali ketemu? Enggak, saya. Kalian belum. Saya kalau bikin arisan sama mama tuh, iya sebulan sekali ketemuan. Enggak juga akhirnya. Gitu ya. Nah, agar sebuah acara berhasil dan istimewa, dia perlu menarik perhatian dan minat gitu. Jadi kita kalau misalnya mau bikin event, apalagi event itu adalah suatu event yang sekali gitu ya, kita harus bikin sesuatu hal yang memang menarik gitu. Contoh dari promosinya. Nah, contoh dari penggunaan media sosial. Nah, terkait promosi dan penggunaan media sosial ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke? Nah, ini yang tadi saya bilang ya, contoh Java Jazz. Java Jazz itu dari 2017 tuh, udah lama banget. 2017, 18 ada, 19 ada, 2020 ada, sampai sekarang 2025 tuh ada. Gitu ya. Itu yang namanya event itu ada skala waktunya. Nah, itu materi pada hari ini. Oke? Ya. Mudah-mudahan paham semua ya. Nah, tapi saya nggak yakin sih paham semua. Makanya akan saya tes dengan kuis. Oke, silahkan dibuka LMS-nya. Ya, ini saya akan buka di LMS kita, sudah ada kuisnya. Oke. Ini ya, ada kuis 15 soal. Ya, ini LMS-nya. Waktu pengerjaan 30 menit, kalian punya one attempt. Oke, bisa ya, aman ya, terbuka semua LMS-nya ya. Nah, materi yang tadi juga ada di LMS, oke, termasuk juga dengan video-video, ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya lagi, karena pertemuan pekan depan kita akan membahas mengenai konsep acara, ya, terkait dengan proyek akhir. Jadi ini kan udah ngebentuk nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Proyek akhir kita adalah membuat satu event brand activation untuk UMKM.
Ya, kalian kan udah ada ya UMKM-nya ya, masing-masing udah ada ya UMKM-nya ya. Oke, nah kalian tugas untuk pekan depan silahkan diskusikan di dalam kelompoknya. Kira-kira event brand activation yang mau kalian bikin itu seperti apa? Gitu. Ingat, kita nanti akan ada penampilan di stage sama event activation berupa booth ya. Nah di booth itu kalian mau ngapain, di stage itu kalian mau ngapain. Oke. Di pekan depan siapkan presentasinya ya. Jadi masing-masing kelompok silakan bikin konsepnya dulu aja ya, konsep acaranya dulu aja. Kira-kira mau ngapain gitu ya. Oke, aman? Aman Bu. Oke, sip. Kalau aman, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih telah menyimak video rekaman pengajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.